Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Astari Siagian dengan NIM 210404070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis atau business plan dari bisnis yang saya buat, yaitu Windas Fashion Oasis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama mengenai deskripsi bisnis, yang kedua visi dan misi, yang ketiga key success factors, yang keempat SWOT analisis, yang kelima strategi pemasaran, kemudian struktur perusahaan, analisis persaingan, rencana pengembangan, rencana keuangan, kemudian penutup. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi bisnis. Windas Fashion Oasis adalah sebuah platform e-commerce yang menawarkan koleksi fashion wanita yang trendy dan stylish. Keunikan Windas Fashion Oasis terletak pada pengalaman berbelanja yang kami tawarkan kepada pelanggan kami. Melalui platform kami, pelanggan dapat dengan mudah menelusuri berbagai produk fashion terbaru, mulai dari pakaian, aksesoris hingga sepatu dengan kemudahan dan kenyamanan. Kami membedakan diri kami dari merek lain dengan fokus pada pelayanan yang ramah dan responsif, serta kemampuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang personal dan memuaskan melalui media sosial, terutama situs web dan Instagram kami. Pelanggan dapat melihat galeri produk kami yang beragam dan menarik, serta dengan mudah memesan produk yang mereka inginkan. Kemudian visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi distributor terdepan untuk pakaian wanita berkualitas tinggi dan tentunya trendy, melalui platform website yang mudah diakses untuk mendapatkan produk pakaian wanita terbaru dan terkeren. Kemudian misi kami yaitu yang pertama memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dengan koleksi fashion berkualitas tinggi dan terkini. Yang kedua, menginspirasi dan membantu pelanggan mengekspresikan gaya pribadi mereka melalui produk-produk yang unik dan inovatif. Yang ketiga, menjadikan fashion aksesibel bagi semua orang dengan menyediakan berbagai pilihan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui customer service yang ramah, responsif, dan profesional. Kemudian yang kelima, terus berkembang dan berinovasi dalam industri fashion untuk tetap menjadi usaha yang dapat diandalkan dalam menyediakan produk fashion terbaik. Kemudian key success factor. Yang pertama itu trend awareness atau kesadaran terhadap tren. KSF utama dalam bisnis fashion adalah kemampuan untuk tetap mengikuti dan bahkan memimpin tren fashion terbaru. Yang kedua yaitu desain dan kualitas produk. Desain dan kualitas produk adalah faktor penting dalam menarik pelanggan dan membangun kepercayaan terhadap produk yang kami jual. Yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan yang unggul. Pelayanan pelanggan yang istimewa menjadi key success factor yang sangat penting dalam bisnis fashion. Yang keempat yaitu branding yang kuat. Membangun merek yang kuat dan mudah dikenali adalah KSF lainnya dalam bisnis fashion kami. Branding yang konsisten dan menarik akan membantu kami menarik perhatian pelanggan dan membedakan bisnis kami dari pesaing. Kemudian yang kelima, pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang efektif adalah faktor kunci dalam meningkatkan visibilitas merek kami dan menjangkau pelanggan potensial. Yang keenam, manajemen persediaan yang baik. Manajemen persediaan yang efisien dan efektif sangat penting dalam bisnis fashion kami. Memantau stok produk, mengelola pesanan, dan menghindari overstock atau understock dapat membantu kami menjaga ketersediaan produk dan meminimalkan biaya penyimpanan. Yang ketujuh yaitu analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data. Memanfaatkan data pelanggan dan penjualan untuk menganalisis tren pasar dan perilaku pelanggan merupakan KSF lainnya dalam bisnis fashion kami. Ini dapat membantu kami mengidentifikasi peluang baru, memahami kebutuhan pelanggan, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengarahkan strategi bisnis kami. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami menerapkan pendekatan yang berfokus pada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk kami adalah pakaian wanita berkualitas tinggi dan selalu memberikan perhatian khusus terhadap tren fashion terkini dan kualitas material yang unggul. Kami selalu memastikan bahwa koleksi kami selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan kami. Kami juga menawarkan berbagai macam pilihan mulai dari pakaian sehari-hari hingga busana formal, kasual, hingga pakaian olahraga, bahkan bagi wanita untuk memenuhi berbagai gaya dan kebutuhan. Kemudian price. Banyaknya kompetitor kami di bidang fashion wanita ini tidak memaksa kami untuk tidak menutup mata terhadap penetapan harga yang kompetitif untuk produk-produk kami, mempertimbangkan kualitas yang kami tawarkan serta harga yang wajar bagi pelanggan kami. Kami juga menawarkan promo-promo dan diskon berkala khususnya di hari-hari besar. Kemudian place.
Windows Fashion OSIS beroperasi secara eksklusif melalui platform website kami, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses dan berbelanja di mana saja dan kapan saja. Kami memastikan bahwa website kami dirancang dengan baik dan mudah diakses, serta kami menyediakan pengalaman belanja online yang menyenangkan bagi pelanggan. Kemudian promotion. Kami menggunakan berbagai metode promosi untuk meningkatkan visibilitas merek kami dan menarik pelanggan. Ini termasuk pemanfaatan media sosial untuk berbagi konten yang menarik dan mengenalkan produk baru. Kemudian kampanye iklan online yang terarah untuk menjangkau target pasar yang tepat. Kerjasama dengan influencer fashion untuk memperluas jangkauan kami, serta pengoptimalan SEO untuk meningkatkan visibilitas website kami di mesin pencari. Kemudian optimisasi SEO website. Dalam strategi pemasaran kami mengakui pentingnya optimisasi mesin pencari atau SEO untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat situs web Windows Fashion OSIS di hasil pencarian. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana kami melakukan optimisasi SEO untuk situs web kami. Yang pertama itu penelitian kata kunci atau keyword research. Yang kedua optimisasi konten. Yang ketiga optimisasi struktur situs web. Yang keempat optimisasi kecepatan situs. Yang kelima optimisasi responsif mobile. Dan yang terakhir yaitu analisis dan pemantauan kinerja situs web. Kemudian struktur perusahaan. Di sini terdiri dari pemilik dan pengelola, dan di bawahnya ada departemen operasional yang berjumlah 1 karyawan, departemen pemasaran yang berjumlah 1 karyawan, departemen keuangan yang berjumlah 1 karyawan. Kemudian untuk bagian tim developer dibagi menjadi 2, yaitu front end developer dan back end developer yang berjumlah masing-masing 1 karyawan. Kemudian analisis persaingan. Windows Fashion OSIS beroperasi dalam industri fashion e-commerce yang kompetitif, dengan pesaing langsung seperti perusahaan besar yang sudah mapan dalam pasar e-commerce fashion. Mereka menawarkan beragam produk dengan harga bersaing dan layanan pelanggan yang matang. Selain itu, terdapat pesaing tidak langsung seperti perusahaan retail tradisional yang beralih ke platform online dan platform e-commerce internasional dengan cakupan global. Windows Fashion OSIS harus memperhatikan keunggulan bersaing, seperti desain produk, kualitas material, dan layanan pelanggan superior untuk membedakan kami dengan yang lainnya. Di tengah persaingan ini, perusahaan kami harus siap menghadapi ancaman dari pelaku baru yang mungkin membawa inovasi baru. Namun ada pula peluang besar untuk pertumbuhan dan inovasi dalam analisis pasar yang mendalam tentang tren konsumen dan segmentasi pasar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang persaingan, keunggulan bersaing, ancaman, dan peluang pasar, Windows Fashion OSIS dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin di industri fashion e-commerce. Kemudian analisis SWOT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, yaitu yang terdiri dari strength atau kekuatan yang dimiliki oleh bisnis ini. Yang pertama, koleksi produknya berkualitas tinggi. Yang kedua, pengalaman belanja online yang menyenangkan. Yang ketiga, tim manajemen yang kami sediakan, yaitu merupakan tim manajemen yang berpengalaman. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang mungkin kami hadapi di bisnis ini yaitu ketergantungan pada platform online. Yang kedua, rendahnya jangkauan pasar. Yang ketiga, opportunities atau peluangnya, yaitu yang pertama pertumbuhan pasar e-commerce, yang kedua kolaborasi dengan influencer fashion. Yang keempat, threats atau ancaman. Ancaman yang akan kami hadapi di bisnis ini yaitu yang pertama, persaingan di bisnis fashion online yang sangat ketat. Yang kedua, perubahan tren fashion yang sangat cepat. Yang ketiga, ancaman keamanan dan privasi online. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan untuk bisnis ini. Yaitu A, sasaran-sasaran. Yang pertama itu meningkatkan penjualan tahunan. Sasaran yang kami tetapkan yaitu meningkatkan total penjualan tahunan sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator kinerja utama atau KPI yaitu pendapatan penjualan bulanan dan tahunan. Yang kedua, peningkatan bagian pasar. Sasaran yang telah kami tetapkan yaitu meningkatkan bagian pasar di segmen target sebesar 20% dalam 12 bulan. Indikator kinerja utama atau KPI yaitu pangsa pasar berdasarkan penelitian pasar dan survei pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan trafik dan konversi situs web. Sasaran yang kami tetapkan yaitu meningkatkan jumlah kunjungan situs web sebesar 40% dan meningkatkan tingkat konversi sebesar 15% dalam 6 bulan. Indikator kinerja utama atau KPI yaitu trafik situs web, tingkat konversi, dan analisis perilaku user. Yang keempat, pengembangan dan peluncuran produk baru. Sasaran yang kami tetapkan yaitu mengembangkan dan meluncurkan 2 produk dalam setahun. Indikator
indikator kinerja utama atau KPI, yaitu kinerja penjualan produk baru, umpan baik pelanggan atau feedback baik dari pelanggan, dan kemudian ada analisis tren. Kemudian di sini akan saya jabarkan jadwal-jadwal pencapaian untuk bisnis kami. Di bulan pertama sampai bulan ketiga, jadwal pencapaiannya yaitu yang pertama menjalankan kampanye pemasaran awal untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, meningkatkan kualitas konten situs web dan melakukan optimisasi SEO website. Yang ketiga, mempersiapkan peluncuran produk baru pertama. Ya, kemudian di bulan ke-4 sampai bulan ke-6, yaitu yang pertama meluncurkan beberapa produk baru pertama dan melakukan promosi peluncuran. Kemudian yang kedua, meningkatkan investasi pemasaran online untuk meningkatkan lalu lintas situs web. Yang ketiga, menganalisis kinerja penjualan dan respons pelanggan terhadap produk baru. Kemudian untuk di bulan ke-7 sampai bulan ke-9, menerapkan strategi retensi pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Yang kedua, melakukan survei pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga, mengembangkan rencana untuk produk baru kedua. Kemudian untuk di bulan ke-10 sampai bulan ke-12, yaitu meluncurkan beberapa produk baru kedua dan mengevaluasi kinerja penjualan. Yang kedua, meninjau kembali strategi pemasaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, mempersiapkan rencana strategis untuk tahun mendatang berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai rencana keuangan untuk bisnis ini. Yang pertama yaitu modal awal. Di sini yang pertama untuk pengadaan produk, atau ini bisa dibilang sebagai modal awal untuk pembelian produk yang akan dijual, yaitu dia berjumlah sebesar 165.400.000 rupiah. Kemudian untuk packing awal produksi yaitu sebesar 2.950.000 rupiah. Kemudian untuk pembuatan website sebesar 8.150.000 rupiah. Kemudian untuk gaji karyawan sebesar 8 juta rupiah. Dari keseluruhan ini total modal awal yaitu 184.500.000 rupiah. Kemudian untuk laba bersih per bulan, total penjualan per bulan yang telah kami perkirakan yaitu sebesar 201.300.000 rupiah. Maka untuk menghitung laba bersih per bulan, yaitu penjualan per bulan dikurang dengan biaya belanja produk ditambah biaya packing ditambah gaji karyawan per bulan. Maka hasil yang didapatkan yaitu sebesar 54.500.000 rupiah. Kemudian return of investment. Dana atau modal awal akan kembali setelah 3 bulan apabila dilihat dari laba bersih per bulan dan hasil penjualan Windows Passion OSIS, yaitu modal untuk menghitung return of investment ini rumusnya yaitu dengan membagi modal awal dengan laba bersih 1 bulan, maka yang didapatkan yaitu return of investment-nya yaitu sekitar 3,5 bulan. Sekian presentasi dari penjelasan rencana bisnis atau bisnis plan kami. Di sini kami ingin menegaskan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman belanja fashion online yang unik dan memuaskan bagi pelanggan kami. Kami yakin bahwa dengan fokus pada kualitas produk, inovasi pemasaran, dan pelayanan pelanggan yang baik, kami dapat meraih kesuksesan di pasar yang kompetitif ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan. Kami siap untuk memulai perjalanan bisnis ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.